Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA MTSN 9 Bantul. Happy student, successful Masemba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Yes. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pewarisan sifat kelas 9 semester ganjil oleh Yulisti Sudaroja. Silahkan perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Ini adalah surat Al-Ahqaf ayat 15. Silahkan nanti dibaca sendiri. Kemudian arti dari ayat ini diantaranya adalah kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya dan seterusnya. Yang intinya dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini adalah yang pertama, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah berdoa untuk dirinya dan keluarganya. Dan yang ketiga adalah mensyukuri nikmat Allah. Standar kompetensinya memahami kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian kompetensi dasarnya mendeskripsikan konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, indikatornya adalah yang pertama, mendeskripsikan materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, yaitu gen dan kromosom. Yang kedua, membedakan pengertian sifat dominan, sifat resesif, dan sifat intermediate. Perhatikan peta konsep di samping ini. Pewarisan sifat itu didasarkan pada dua kelompok, yaitu sifat beda, kemudian materi genetis. Yang berdasarkan sifat beda ini ada nanti intermediate, kemudian cara persilangannya dengan cara monohibrid dan dihibrid. Kemudian yang materi genetis berperan dalam pewarisan sifat ini nanti akan dibawa oleh kromosom, dan di dalam kromosom itu terdapat gen. Nah, silakan perhatikan kata-kata kunci: gen, kromosom, gamet, dominan, resesif, monohibrida, dihibrida, intermediate, genotip, dan fenotip. Nah, di dalam pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut hereditas. Cabang biologinya adalah genetika. Gen itu apa? Yaitu pembawa sifat dari induk kepada keturunannya, atau sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Dan gen ini terletak di dalam kromosom. Kromosom itu terletak di dalam inti sel. Nah, kromosom itu sendiri apa? Benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya, atau struktur berbentuk batang yang terdapat di dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Nah, sepasang kromosom itu disebut kromosom homolog, bentuk dan ukurannya sama. Perhatikan di sini ada gambar kromosom. Nah, perhatikan ini dulu. Nah, struktur kromosom yaitu terdiri atas dua bagian, yaitu kepala kromosom atau sentromer dan lengan kromosom atau disebut lokus, yang merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Nah, bentuk-bentuk kromosom ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Nah, yang bulat-bulat kecil ini adalah sentromer, sedangkan yang panjang ini adalah lengan kromosom. Silakan perhatikan tipe kromosom. Yang pertama adalah kromosom tubuh atau autosom. Nah, ini menentukan ciri-ciri tubuh. Yang kedua, kromosom kelamin atau gonosom. Nah, ini menentukan jenis kelamin pada individu jantan dan betina. Misalkan pada kromosom lalat.
ini memiliki 4 pasang kromosom terdiri dari 3 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Nah, macam-macam kromosom pada sel kelamin manusia ini yaitu ada 2 macam kromosom, yaitu kromosom X dan Y. Untuk wanita adalah X besar dan pria adalah X besar Y besar. Jumlah kromosom di dalam tubuh, kromosom tubuh itu ada 46 kromosom, yaitu 23 pasang, sedangkan pada sel kelamin itu ada 23 kromosom. Sifatnya kromosom tubuh itu adalah diploid atau 2N, sedangkan yang kromosom kelamin atau gamet itu adalah haploid atau N. Itu. Istilah dalam pewarisan sifat yaitu yang pertama adalah parental atau P artinya induk atau orang tua. Yang kedua filial itu keturunan, F1 itu anak, dan F2 keturunan kedua itu adalah cucu. Kemudian genotip adalah sifat yang menurun yang tidak tampak dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf, misalkan A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, A besar, A besar, B besar, B besar, dan sebagainya. Kemudian fenotip adalah sifat menurun yang tampak dari luar, contohnya buah yang besar, kecil, rasa manis, rasa asam, dan lain sebagainya. Kemudian gamet adalah sel kelamin yang berasal dari genotip, contohnya genotip A besar A kecil, gametnya adalah A besar dan A kecil. Sifat dominan adalah sifat yang selalu nampak atau muncul, disimbolkan dengan huruf besar, A besar, B besar, B besar, dan sebagainya. Sifat resesif adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak, baru muncul ketika bersama dengan gen resesif lainnya, disimbolkan dengan huruf kecil, misalkan A kecil, B kecil, B kecil, dan C kecil, C kecil. Sifat intermediate adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. Homozigot adalah pasangan gen yang sifatnya sama, A besar, A kecil, dan sebagainya. Heterozigot pasangan gen yang tidak sama, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Alel yaitu anggota dari sepasang gen, yaitu R besar untuk bunga warna merah, R kecil untuk bunga warna kecil, sehingga R besar warna putih. Sehingga R besar dan R kecil satu sama lain merupakan alel. Silahkan perhatikan lembar kegiatan, tujuannya mengetahui keanekaragaman genetis pada manusia. Perhatikan gambar A sampai F. Di sini ada perbedaan perbedaan mata, bulu mata, kemudian ada rambut keriting lurus, kemudian bentuk daun telinga. Nah, di sini ada keterangannya. Kemudian kalian tugasnya adalah mencatat pengamatanmu pada anggota keluargamu. Di sini ada ujung daun telinga, bentuk hidung, bulu mata, rambut, warna kulit. Silakan nanti masing-masing siswa dicatat. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, adakah sifat dominan yang terdapat pada anggota keluargamu? Kemudian yang kedua, di antara anggota keluargamu, siapakah yang mempunyai sifat dominan paling banyak? Yang ketiga, sebutkan sifat resesif yang berhasil kamu dapatkan pada anggota keluargamu. Nah, cukup sekian materi yang kami sampaikan. Saya Ahri cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.